Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidas sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Semburat Sya'ban sebentar lagi terbenam. Tidak lama lagi sampailah kita pada sebaik-baik bulan kerinduan Ramadan tersayang. Bulan yang di dalamnya penuh rahmat dan ampunan, penuh tasbih, tahmid dan ayat-ayat Al-Quran yang tidak berhenti dilantunkan. Kita sebagai umat muslim sudah menanti bulan ini dengan amat gembira. Sejak Rajab kemarin, serangkaian doa bergema di mana-mana. Barik lana ya Allah, fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun, kita perlu sadar bahwa ada satu misi penting yang berkaitan erat dengan Ramadan ini. Tidak lain dan tidak bukan, dialah as-syiyam, ibadah puasa. Seluruh umat muslim di segala penjuru dunia wajib melangsungkan ibadah rahasia ini. Kenapa rahasia? Karena ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang hanya ditunjukkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bahkan menegaskan dalam hadis qudsi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Jadi semua ibadah yang dilakukan oleh manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali ibadah puasa. Sebab ibadah puasa adalah untukku, untuk Allah, ibadah khusus untuk Allah. Maka karenanya Allah sendiri yang akan mengganjarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka karenanya ibadah puasa ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Tidak cukup hanya antusias mengaji, bersedekah, bertadarus, tapi harus berpuasa. Sholat rajin tapi tidak puasa, maka gagal Ramadan. Sedekah banyak tapi tidak berpuasa, gagal juga Ramadan. Jadi inti dari Ramadan bukan pada tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya. Sebab kalau semua itu tadi dilakukan, tetapi orang itu tidak berpuasa, maka dia tetap gagal dalam Ramadan. Jadi sukses dalam Ramadan adalah dia yang sukses dalam puasanya. Kita juga perlu perhatikan, jangan cuma puasa dari yang halal, tetapi kita juga harus puasa dari yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, sesuatu yang boleh, yang baik dilakukan ketika tidak berpuasa. Sedangkan yang haram apa? Yang haram sama, keluar dari lisan kita, tetapi dalam bentuk bohong, namimah, ghibah. Didik lisan kita agar tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan ini. Bahkan diceritakan di suatu kisah. Pada suatu hari, Rasul sedang mengajarkan ibadah puasa ini kepada umatnya dengan bilang, berpuasalah kalian hari ini, dan jangan buka sebelum aku suruh buka. Akhirnya, ketika tiba waktunya berbuka, orang-orang dengan gembira mengantri di rumahnya Rasul. Mereka bertanya satu persatu, Rasul, apakah sudah boleh berbuka? Rasul dengan senyum yang lembut menjawab, boleh, silahkan, nikmati bukaan kalian, silahkan berbuka puasa. Kemudian dalam antrian ini datang dua orang wanita. Mereka sama seperti yang lainnya. Mereka bertanya, mau buka ya Rasulullah, apakah sudah boleh? Namun tanpa disangka, Rasul memalingkan wajahnya. Tidak peduli, diam saja. Tanya lagi mereka, Rasul, apakah kami sudah boleh berbuka? Diam saja, sampai 3 kali tidak digubris oleh Rasulullah. Dengan perasaan yang mencanggung, mereka kemudian keluar, berdiri di depan rumahnya Rasul.
Mereka bingung, mau berbuka, tapi Rasul kok diam saja belum menjawab. Lalu kemudian datanglah Bilal. Beliau suka menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya Rasul. Kemudian dua wanita ini bilang sama si Bilal, Bilal, tolong sampaikan kepada Rasulullah, apakah kami sudah boleh berbuka? Tadi kami sudah bertanya kepada Rasul, tapi tidak dijawab. Bilal pun kemudian masuk dan menyampaikan pertanyaan ini. Rasul tanpa disangka menjawab lagi, suruh mereka muntah. Muntah, kata Rasulullah. Bilal bingung, tapi ini Rasul yang memerintah. Ia pun kemudian keluar membawa 2 ember dan menyampaikan hal ini kepada 2 wanita tersebut. Wahai fulanah, kalian disuruh muntah sama Rasulullah. Mereka kaget. Apa yang mesti mereka muntahkan? Kami tidak makan dan tidak minum seharian. Namun, karena ini perintah Rasul, maka mereka mencoba untuk mematuhinya. Mereka paksa diri mereka untuk muntah. Muntahkan sampai akhirnya muntah. Dan tanpa diduga, ternyata yang keluar banyak sekali. 1 ember hampir penuh. Dan tahu teman-teman apa yang keluar? Yang keluar adalah nanah, darah, daging yang busuk. Semuanya ini bercampur menjadi satu. Bau sekali. Betapa bisa dibayangkan ya, mengerikannya momen ini. Rasul bilang, mereka berdua hanya berpuasa dari yang halal, tetapi tidak berpuasa dari yang haram, yaitu ghibah. Sebelum datang ke majelis ini tadi, mereka berdua ngomongin orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan dari Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Beliau mengklasifikasikan dalam kitabnya Ahkamus Shiyam wa Falsafatuh bahwa setidaknya ada 4 sikap manusia pada Ramadan. Yang pertama adalah yang tidak peduli dengan Ramadan, menganggap bahwa Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Ini adalah kelompok orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang yang gak senang sama Ramadan, tapi dia gak menunjukkan gak senangnya ini karena gak enak sama orang lain. Dia sekedar yang kalau gak pengen puasa dia akan gak puasa. Inilah golongan orang-orang yang munafik. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senang dengan Ramadan, tetapi rasa senang ini adalah karena dia punya alasan untuk bisa makan lebih banyak, menghadiri jamuan-jamuan. Maka rasa senang ini menjadikan puasanya sebagai kambing hitam. Jadi ketika ditanya, kamu kok lemes? Iyalah, namanya juga sedang puasa. Puasa tidak memberikan nilai apapun di dalam dirimu. Kemudian yang keempat, yang harus kita pelajari, yaitu orang yang menyadari sepenuhnya bahwa di dalam puasa dia sedang dididik. Tentu saja dia akan sungguh-sungguh dalam perjalanan rohani ini. Dia nikmati rasa laparnya tadi. Dia tidak hibur rasa laparnya itu dengan mengalihkan kepada perasaan-perasaan yang lain. Tapi dia sadari sepenuhnya bahwa dengan tidak makan dan tidak minum inilah dia sedang dididik. Pertanyaannya, dididik dalam hal apa? Dididik dalam sabarnya berpuasa, dalam jujurnya, dalam taatnya, sehingga menjadikan seseorang menjadi manusia yang unggulan, yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut sebagai orang yang bertakwa. Posisi ini sangat mulia di sisi Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita dalam setiap laku dan tingkah, juga diberi kemampuan menahan amarah dan serakah sehingga sampai pada ketakwaan yang berkah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.